bertemu lagi pada media pembelajaran. Pada hari ini, materi yang kita bahas adalah materi untuk mata pelajaran informatika. Materi ini itu adalah mengenai internet dan intranet. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah: 1. Pengertian internet dan intranet. 2. Manfaat internet dan intranet. Dan ketiga adalah cara membangun internet dan intranet. Penggunaan internet dewasa ini telah merambah di berbagai kehidupan, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, politik, maupun pendidikan. Internet sangat dibutuhkan dalam bertukar informasi dan komunikasi, baik secara cepat, tanpa ada batasan wilayah, ruang, dan waktu. Dengan internet, semua pekerjaan menjadi sangat mudah, sangat efisien terhadap waktu, dan juga internet bisa digunakan dalam memperluas pengetahuan. Apakah pengetahuan berupa pendidikan, sosial, budaya, maupun pengetahuan yang lain. Penggunaan internet yang tepat akan sangat bermanfaat bagi kemajuan pemikiran dan peradaban manusia, karena manusia selalu menginginkan perubahan yang positif. Internet merupakan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka perangkat-perangkat dan fasilitas-fasilitas untuk teknologi informasi juga ikut berkembang sangat besar. Materi selanjutnya adalah mengenai pengertian internet. Apa itu yang disebut dengan internet? Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Jadi jika kita terjemahkan ke dalam bahasa sederhana, itu adalah jaringan yang saling berhubungan. Internet adalah gabungan dari beberapa jaringan komputer di seluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Jadi semua komputer yang terhubung ke internet itu dapat saling akses semua informasi yang terdapat di dalamnya secara gratis. Jadi internet juga dapat digunakan sebagai sarana untuk bertukar informasi dari satu komputer ke komputer yang lain, atau dari satu klien ke klien yang lain tanpa ada batas jarak fisik daripada kedua komputer tersebut. Jadi kita tidak diperhitungkan dengan jarak fisik dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu tidak berpengaruh di dalam penggunaan internet. Sehingga peranan internet yang sangat penting adalah sebagai sumber data informasi, dan sebagai sarana bertukar data dan informasi, juga sebagai media kita untuk melakukan komunikasi. Nah, itu adalah pengertian internet. Sekarang kita masuk ke pengertian intranet. Intranet merupakan jaringan informasi internal suatu perusahaan atau organisasi yang prinsip kerjanya sama dengan internet. Jadi untuk prinsip kerjanya itu adalah sama dengan internet. Tapi apa yang membedakan antara internet dengan intranet? Intranet itu dapat diartikan sebagai bentuk privat dari internet, atau internet yang penggunaannya terbatas pada suatu organisasi atau perusahaan. Jadi perbedaan antara internet dan intranet itu adalah pada wilayah kerjanya atau wilayah komunikasinya. Akses intranet memerlukan identifikasi atau password, sehingga hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau karyawan atau bagian daripada organisasi itu yang bisa mengakses intranet tersebut. Intranet biasanya digunakan untuk membagi jadwal kegiatan, dokumen, diskusi internal antara satu kementerian yang lain, tetapi secara tertutup atau terbatas, sehingga
tidak dapat diakses oleh pihak luar. Nah, itu pengertian atau perbedaan antara internet dengan intranet. Selanjutnya, fungsi dan manfaat internet. Saat ini kita masuk pada zaman di mana komputer seolah merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi semua kehidupan, mulai dari hal yang paling penting, yang rumit, sampai dengan hal-hal yang sederhana. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan standar alamat, yaitu adalah TCP/IP atau disingkat dengan IP. Itu adalah untuk menghubungkan antara satu alamat dengan alamat yang lain. Dengan internet, segala aktivitas dapat meraih efisiennya lebih mudah, ya, karena dalam hal ini bagi pengguna internet yang bijak akan memperoleh banyak keuntungan di berbagai sektor. Adapun beberapa keuntungan yang dapat kita gunakan dengan menggunakan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk melakukan transaksi elektronik. Ini bisa dikatakan sebagai berjualan. Jika kalian adalah seorang pembisnis atau ingin menjual sesuatu, maka internet dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Karena siapapun di dunia dengan akses internet dapat menemukan situs web atau kanal berjualan milik Anda dan mempunyai akses ke lebih banyak orang daripada kamu melakukan penjualan dengan menggunakan toko retail atau toko manual. Internet juga selalu aktif dan selalu tersedia kapanpun, full time 24 jam, ya, yang berarti kamu memiliki potensi untuk menjual barang setiap saat. Internet juga memberikan semua bisnis kemampuan untuk mengiklankan produk layanan kepada semua orang. Yang kedua adalah konektivitas dan komunikasi. Manfaat internet berikutnya adalah sebagai alat konektivitas dan komunikasi, di mana komunikasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan secara sosial. Di masa lalu akan butuh waktu berhari-hari dan kadang-kadang bahkan berbulan-bulan untuk menerima surat dari orang lain. Dengan hadirnya internet, sebuah inovasi komunikasi terhebat di dunia, maka hari ini kita dapat mengirimkan surat kepada siapapun di seluruh dunia hanya dengan beberapa menit, yaitu dengan menggunakan email. Selain email juga kita bisa menggunakan media chatting untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang di berbagai tempat. Yang ketiga adalah di bidang perbankan. Nah, untuk pergi ke bank atau ke ATM, kita tidak usah antri, ya. Tidak usah mengunjungi bank tersebut, tetapi internet memberikan akses ke rekening untuk melihat saldo, melakukan transaksi, mengirim uang atau transfer, ya, membayar tagihan dan sebagainya dengan menggunakan yang disebut e-banking. Jadi media-media pembayaran yang bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Yang keempat adalah pencarian alamat. Manfaat berikutnya adalah untuk mencari alamat. Ya, dulu kita kalau mencari lokasi atau sebuah jalan, kita memerlukan banyak waktu bertanya kepada orang untuk menanyakan alamat tersebut. Dengan adanya internet, kita tidak usah mencari atau melakukan pencarian alamat secara manual, tetapi kita sudah disediakan yang disebut dengan istilahnya GPS, ya, bagaimana kita
untuk mencari alamat dengan menggunakan sistem komputer. Yang kelima adalah sebagai sarana informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Nah, untuk masalah pembelajaran, kita sekarang dengan adanya pandemi ini ya, ditekankan bahwa kita sekarang menggunakan pembelajarannya berbasis daring atau dalam jaringan. Selanjutnya, salah satu media yang digunakan di dalam pembelajaran itu adalah menggunakan internet, ya, baik menggunakan media classroomnya, media aplikasi yang lain ya, supaya pembelajaran tetap langsung laksanakan meskipun dalam kondisi yang pada saat ini yang tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan sistem akademik. Nah, ini untuk pelaksanaan sistem akademik di sini adalah kita bisa melakukan proses pendaftaran, ya, informasi-informasi akademik, pengumuman-pengumuman. Nah, itu bisa menggunakan internet. Dan yang terakhir adalah mengurangi biaya dan efisiensi waktu. Salah satu manfaat internet yang dikenal pada hari ini adalah tingkat praktisnya. Saat digunakan untuk berkomunikasi, mengurus berbagai hal, sehingga kita bisa lebih meringankan beban biaya, juga bisa lebih mengefisienkan waktu. Karena untuk berkomunikasi dengan siapapun sekarang kita tidak usah dengan menggunakan media-media yang lain yang begitu memakan biaya. Cukup dengan menggunakan beberapa media-media elektronik yang bisa mengurangi biaya. Juga di dalam proses pengiriman barang, kita tidak usah menunggu atau memberikan waktu yang lama ya. Dengan menggunakan internet ini, dokumen kita bisa dikirimkan secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah fungsi dan manfaat daripada internet. Beberapa alat atau bahan yang perlu disiapkan dalam membangun intranet dan internet. Satu, pertama adalah kita akan mencoba membuat sebuah jaringan intranet atau internet. Yang mesti dipersiapkan adalah komputer atau yang disebut dengan klien, baik itu bisa laptop maupun personal komputer, dan yang memiliki NIC. NIC itu adalah kartu yang digunakan untuk melakukan konektivitas antara satu komputer dengan komputer yang lain. Yang kedua adalah komputer server. Komputer server di sini adalah komputer yang memberikan layanan terhadap klien. Selanjutnya yang ketiga adalah Ethernet switch. Ini untuk melakukan pembagian jalur yang digunakan di dalam sistem jaringan komputer. Selanjutnya yang keempat adalah kabel UTP. Kabel UTP ini adalah kabel atau media yang digunakan untuk membuat jalur komunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lain. Di sini ada konektor RJ45. Konektor RJ45 itu adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan antara kabel dengan komputer. Nah, alat untuk menyambungkan kabel dengan komputer itu namanya adalah konektor RJ45. Dan yang terakhir adalah modem. Modem ini digunakan untuk melakukan koneksi internet. Nah, itu dari segi peralatan. Dari segi softwarenya, yang pertama adalah web server. Web server ini kita bisa menggunakan produknya Apache atau dan lain-lain. Yang kedua adalah database server. Ini bisa menggunakan MySQL maupun
MS SQL. Ini untuk database-nya. Yang ketiganya adalah Content Management System. Content Management System ini adalah untuk membuat atau memasukkan kode-kode di dalam pembuatan webnya, baik itu menggunakan Mambo, Joomla, PHP, Nuxt, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah email server. Email server ini adalah untuk mengirimkan data atau untuk menyimpan data dari sebuah software. Ini di sini ada contohnya, ada mDaemon, Exchange, dan lain-lain. Demikian untuk